Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septria Wahyugi dari D3 RMIK kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan database pelayanan IGD di rumah sakit. IGD merupakan akses utama dalam memperoleh perawatan di rumah sakit yang memiliki peranan penting dalam menangani pasien dengan berbagai macam tingkat kegawat daruratan, menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI tahun 2009. Pelayanan IGD memiliki dua penyajian informasi, yaitu berbasis kertas dan komputer. Jika berbasis kertas memiliki kekurangan dalam mencari, menyediakan, dan mempelajari jejak rekam medis. Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi di zaman sekarang sangat penting. Sebagai contohnya adalah komputer. Dengan komputer, segala informasi akan tersampaikan dengan cepat dan efisien. Perkembangan teknologi ini akan mendapatkan data yang tepat dan akurat. Dengan menggunakan teknologi informasi berbasis komputer akan mempermudah proses penginputan data, pengambilan data, dan pengupdatean data. Ini merupakan tampilan algoritma dari pelayanan IGD, dapat dimulai dari kemudian pasien masuk untuk diperiksa. Yang ketiga, dokter melakukan triase atau mengutamakan keadaan yang darurat. Yang keempat, sementara itu, wali pasien dapat melakukan pendaftaran. Yang kelima, dokter memeriksa dan mendiagnosis pasien, kemudian dilakukanlah tindakan medis. Yang keenam, tindakan medis tersebut merupakan perawatan di rawat jalan, rawat inap, atau dirujuk di rumah sakit lain. Kemudian wali pasien dapat melakukan administrasi. Dan yang terakhir adalah selesai. Ini merupakan tampilan dari flowchart-nya. Kemudian ini screenshotan database pelayanan IGD. Ini merupakan tampilan utamanya. Di sini saya menggunakan 5 tabel, yaitu pemeriksaan penunjang, pendaftaran IGD, rawat inap, rawat jalan, dan tindakan medis. Yang pertama, ini merupakan screenshotan database pendaftaran IGD. Ada beberapa kolom. Yang pertama, nomor rekam medis, tanggal masuk rumah sakit, nama pasien, jenis kelamin, anamnese, riwayat penyakit, dan nomor telepon. Lalu ini database tindakan medis, ada 2 kolom, yaitu triage status dan tindakan resusitasi. Kemudian ini tampilan screenshotan database pemeriksaan penunjang, ada beberapa kolom juga. Yang pertama, skala CGS, respon rate, tekanan darah, kesadaran, nadi, dan suhu. Ini merupakan screenshotan database rawat jalan, ada beberapa kolom. Yang pertama, nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, nama dokter, politujuan, dan obat. Kemudian ini yang terakhir adalah screenshotan database rawat inap, sama seperti kolom pada rawat jalan, tapi yang membedakan adalah ada nama perawat dan ruangannya. Ini merupakan screenshotan desain database pelayanan IGD. Saya menggunakan 5 tabel, jadi di sini ada 5 tabel juga. Kemudian ada garis yang berwarna hijau, biru, dan kuning, itu merupakan relasinya. Kemudian ini ERD-nya akan dijelaskan di tabel berikut. Di tabel ini itu ada nama file, tipe, domain, atribut, dan keterangan. Kemudian saya menggunakan 5 tabel, jadi di sini juga ada 5 tabel. Kemudian di tipe saya menggunakan 4, yaitu varchar, date, integer, dan enum. Ini merupakan tabel relasinya yang money to one to one, money to money, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat database di PHP MyAdmin. Langkah yang pertama, buka SAMPP atau WAM di laptop kalian. Di sini saya menggunakan SAMPP. Kemudian klik Start pada Apache dan MySQL. Seperti ini. Lalu, buka Google kalian, lalu ketik localhost di sini. Nanti akan muncul tampilan PHP MyAdmin di sebelah kanan atas pojok, itu diklik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya bagian pelayanan IGD. Jadi di sini ada 4 tabel.
ada pemeriksaan penunjang, pendaftaran IGD, rawat inap, dan tindakan medis. Lalu saya akan menambahkan tabel rawat jalan. Ada 6 kolom maksudnya. Lalu klik kirim. Kemudian klik di sini namanya itu nomor rekam medis. Jenisnya ini varchar. Karena varchar itu bisa digunakan untuk angka dan untuk kata-kata huruf. Saya masukkan 10. Ini panjang nilainya atau panjang angkanya atau panjang hurufnya. Kemudian saya masukkan nama pasien. Ini juga varchar. Saya masukkan 25 panjang nilainya. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin ini menggunakan tipe enum. Karena dia pilihan, jadi nanti tinggal masukkan saja di sebelah sini, edit enum ini. Diketik laki-laki perempuan. Lalu kirim. Setelah sudah, klik nama dokter. Ini varchar juga, karena dia kan kata-kata ya. Varchar ini 25. Lalu poli tujuan. Poli tujuan ini saya menggunakan enum. Karena nanti tinggal pilih saja. Nah, di sini. Poli umum, poli gigi, poli anak, poli penyakit dalam. Sebenarnya banyak poli C, tapi saya memilih 4 saja untuk mempersingkat. Kirim, klik kirim. Yang terakhir kita masukkan obat. Obatnya ini varchar juga karena kan dia kata-kata. 20 jam. Dah. Kemudian klik simpan di sini. Nah, setelah sudah tampilannya seperti ini, kita masukkan primary atau kunci utama di nomor rekam medis. Diklik OK. Lalu nama pasien dan jenis kelamin ini diganti indeks karena dia akan muncul di tabel lainnya. Jadi yang sama itu diganti indeks. Ini untuk merelasi mereka. Ini juga indeks. Setelah sudah, tambahkan data atau insert di sini. Nah, kita bisa menambahkan data, nomor RM-nya. Terserah kalian mau klik apa. Ini namanya, jenis kelaminnya laki-laki. Nama dokternya Dr. Wahyugi, poli tujuannya poli umum. Obatnya ini. Terus klik kirim. Nah, setelah selesai, klik jelajahi, nanti akan muncul seperti ini. Ini merupakan kolom dari tabel rawat jalan. Selesai. Terima kasih.